Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi IMC dalam meningkatkan kualitas layanan. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar IMC dalam sektor jasa. Nah, IMC dalam sektor jasa memiliki karakteristik khusus karena layanan itu bersifat tidak terwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan tidak tahan lama. Nah, oleh karena itu, komunikasi tidak hanya menyiapkan informasi, tapi juga membentuk sebuah ekspektasi pelanggan. Nah, artinya IMC ini mempunyai karakteristik khusus, teman-teman. Eh, Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga itu dapat bagaimana cara kita membentuk sebuah ekspektasi untuk pelanggan seperti itu. Nah, YMC sendiri juga merupakan sebuah strategis yang mengintegrasikan berbagai elemen promosi untuk menghasilkan pesan yang jelas, konsisten, dan juga efektif dalam membangun komunikasi merek dengan konsumen. Oke, lanjut. Eh, di sini ada beberapa elemen EMC. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada periklanan. Nah, periklanan di sini berfungsi untuk membangun ekspektasi dan citra kualitas dengan menampilkan manfaat layanan. Ya, entah itu melalui visual, simbol, dan juga testimoni sebagai bukti fisik, teman-teman. Nah, karena iklan itu sangat penting, bagaimana cara kita itu menyampaikan informasi dengan jelas gitu, tanpa dengan visual, simbol, dan juga testimoni agar pelanggan itu tertarik terhadap produk ataupun jasa kita. Nah, terus yang kedua itu promosi. Nah, di sini itu bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggan melalui trial, diskon, atau bundling, sehingga mendorong pembelian pertama. Nah, artinya promosi di sini itu penting karena ketika ada pembeli pertama, tidak menutup kemungkinan dia itu akan menjadikan promosi selanjutnya kayak word of mouth itu. Mereka akan bercerita kalau di sini ada promo ataupun diskon seperti itu. Maka pentingnya untuk mendorong pembelian pertama seperti itu. Terus yang ketiga itu public relation. Nah, di sini yaitu berperan untuk membangun kredibilitas dan reputasi melalui publisitas, media, dan juga CSR. Nah, di sini bagaimana caranya kita itu membangun kepercayaan seperti itu, dan juga reputasi dengan entah itu dari media dan juga CSR. Karena ketika pelanggan itu percaya, maka mereka itu akan kembali kepada kita seperti itu. Apalagi dalam jasa seperti yang tadi saya sebutkan, seperti word of mouth. Nah, itu kan dampaknya itu sangat luar biasa kalau kita itu berada di bidang jasa, teman-teman. Lanjut yang digital marketing, yaitu memungkinkan personalisasi pesan melalui data dan CRM sehingga meningkatkan nilai yang dirasakan dan loyalitas pelanggan. Nah, kita juga harus memanfaatkan media massa seperti itu, media, karena kita kan hidup di dunia modern seperti itu, digital, serba digital. Maka kita itu personalisasi pesan melalui data dan juga CRM seperti itu, sehingga dapat meningkatkan nilai yang akan dirasakan oleh pelanggan sehingga tercipta loyalitas. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu self qual dan juga dalam komunikasi. Nah, di sini ada tangible atau bukti fisik. Nah, tangible dalam komunikasi, bukti fisik dalam komunikasi itu maksudnya kita itu menyampaikan informasi, mengkomunikasikan dengan jelas tentang produk kita tanpa melebih-lebihkan seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu reliability, keandalan, bagaimana cara kita itu menyikapi ketika eh, ada masalah gitu, kita mengandalkan sebuah informasi tersebut untuk menyelesaikan seperti itu. Respon ya cepat tanggap, asuran kepercayaan, dan juga empati. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada strategi implementasi EFC untuk kualitas layanan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu konsistensi pesan atau one voice strategi. Nah, di mana IMC itu bertujuan untuk menciptakan pesan yang konsisten. Janji dalam promosi harus sesuai dengan pengalaman layanan. Nah, tentu. Nah, IMC itu bertujuan bagaimana cara kita dalam menyampaikan informasi itu konsisten seperti itu. Dan bagaimana caranya ketika kita membuat janji, maksudnya menginformasikan dalam promosi itu harus benar-benar bagaimana cara kita sesuai dengan ekspektasi pelanggan seperti itu. Nah,
Sehingga perlu koordinasi antara pemasaran dan operasional agar tidak terjadi kesenjangan kualitas layanan. Terus yang kedua itu edukasi pelanggan. Nah, IMC juga membantu mengedukasi pelanggan tentang penggunaan dan juga ekspektasi layanan melalui konten informatif seperti tutorial ataupun demo seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman karena dengan begitu pelanggan itu bisa tahu produk apa yang kita jual ataupun bagaimana cara kita menggunakannya seperti itu kan. Jadi mereka itu sudah mereka-reka lah gitu agar dapat mengurangi ketidakpastian dan juga risiko dan juga dapat meningkatkan kepercayaan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu komunikasi internal. Nah, maksudnya gini, keberhasilan dalam layanan dimulai dari internal marketing. Nah, karyawan harus memahami nilai merek agar dapat menyampaikan janji layanan secara konsisten. Seperti itu. Karena mereka merupakan presentasi utama layanan kepada pelanggan. Nah, tentu ketika kita bergerak di bidang jasa, maka kita itu harus benar-benar apa ya, memperhatikan bagaimana cara karyawan itu apa ya, menyampaikan informasi, maka mereka itu benar-benar harus memahami seperti itu nilai mereknya, karena mereka merupakan representasi utama layanan seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu tantangan dalam mengintegrasikan komunikasi dan layanan. Nah, di sini ada 3 tantangannya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada intangibilitas. Nah, sulitnya memvisualisasikan kualitas layanan sebelum dirasakan. Nah, tentu karena kita itu bergerak di bidang jasa, kita itu akan sulit memvisualisasikan bagaimana jasa itu seperti itu atau bentuknya ya. Jasa kan tidak berbentuk. Nah, seperti itu. Jadi itu sebuah tantangan itu karena kita sulit bagaimana cara kita itu menggambarkan sebuah jasa tersebut karena eh, jasa tersebut bisa apa? Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan seperti itu. Terus variabilitas, menjaga agar pesan tetap konsisten meskipun performa layanan manusia berubah-ubah. Yang terakhir yaitu manajemen ekspektasi atau over promising dalam komunikasi akan menciptakan negatif disconfirmation. Nah, tentu ketika kita sudah over promosi, maka itu dapat apa ya, dampak buruk terhadap perusahaan kita seperti itu. Kita itu harus menjelaskan secara realistisnya saja, tidak apa ya, agar mereka itu sesuai dengan ekspektasi. Kalau tidak sesuai ekspektasi malah memperburuk apa kondisi perusahaan tersebut seperti itu teman-teman. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.